Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai, saya dengan Edwin Yusroni, dosen manajemen informatika dari Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer. Selamat datang di channel saya yang membahas segala hal tentang pengetahuan, referensi, mata kuliah dengan topik manajemen, bisnis, sains komputer, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum kita mengikuti perkuliahan ini, jangan lupa awali pagimu dengan sarapan, karena saya kemarin mencoba dengan senyuman, ternyata jam 10 sudah lapar. Tapi ingat, jangan lupa cuci tangan sebelum makan, karena biasa bersih, hidup menjadi sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang demokrasi Indonesia. Tapi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Oh, bukan itu ya. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. From people, for people, and by people. Artinya, kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ini adalah di tangan rakyat, sehingga setiap rakyat memiliki hak, kesempatan, dan suara yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintah. Ya, kategori demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yang kedua demokrasi sebagai sistem politik, dan yang ketiga adalah demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan menurut Plato dalam bukunya Republika, di mana Plato seorang filsuf Yunani terkenal. Dia berharap bukunya bertujuan mewujudkan suatu keadaan yang ideal, di mana mahakarya ini ingin mewujudkan tujuan prinsip kebajikan atau kita sebut dengan virtue teori. Yang kedua adalah demokrasi sebagai sistem politik. Menurut Niccolò Machiavelli, seorang politikus dan filsuf kelahiran Italia yang merupakan figur realitas dari teori politik, dia dalam bukunya To Principe yang berisi tentang metode bagi seseorang atau individu untuk memperebutkan serta mempertahankan sebuah kekuasaan. Beberapa semboyan dan nasihat yang terkenal dari bukunya adalah ditempuhnya segala macam cara demi meraih atau mempertahankan kekuasaan. Yang kedua adalah seorang penguasa tidak perlu baik, tetapi dia harus terlihat baik. Yang ketiga, demokrasi sebagai sikap hidup, ya, merupakan demokrasi yang tumbuh dalam diri penyelenggara maupun warga negara, sehingga dia membutuhkan sebuah budaya yang kondusif sebagai mindset dan setting sosial, sehingga demokrasi merupakan pandangan hidup. Ciri-ciri demokrasi ada 2. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi Pancasila, yaitu pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perjalanan demokrasi di Indonesia, yang pertama adalah masa demokrasi parlementer di tahun 1945 hingga tahun 1959, di mana era ini sistem pengorganisasian suatu negara diberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif, dalam hal ini adalah Dewan Konstituante, untuk membentuk kabinet kerja dan memilih presiden beserta wakilnya. Di era kedua adalah demokrasi terpimpin di tahun 59 hingga tahun 1965. Di sini Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau UUD 1945. Kira-kira seperti ini bunyi dekret presidennya. Menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Yang ketiga adalah era Orde Baru di tahun 1965 hingga tahun 98. Di sini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensil, di mana visi utamanya adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan. Tetapi pada realita dan kenyataannya, itu semua hanya dijadikan alat politik oleh para penguasa. Baru yang terakhir adalah masa keempat, demokrasi Pancasila di era reformasi, ingin mewujudkan visi utama di pemerintahan Orde Baru ya, dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen dalam kehidupan, aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan pers, hak dasar warga negara terjamin, adanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga berpendapat. Berikut adalah sejarah pemilu di Indonesia ya. Selama ini sudah digelar sebanyak 12 kali. Bagaimana cara mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia? Ya, ini jawabannya. Tapi bukan ID yang itu ya. Ya, ID adalah Indeks Demokrasi Indonesia yang dimana pada tahun 2007 diputuskan pertama kali idenya oleh Bappenas ya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, di mana ide ini digunakan untuk alat untuk mengukur praktek demokrasi di Indonesia melalui beberapa parameter yang khas. Berbagai pihak yang terlibat dalam ide ada Kantor Menteri Bidang Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, UNDP, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Pakar, ID, pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan juga media massa. Ada 3 aspek utama dalam Indeks Demokrasi Indonesia yang diukur melalui ID ini. Yang pertama adalah adanya kebebasan sipil. Yang kedua adalah jaminan hak-hak politik. Yang ketiga adalah lembaga demokrasi. Dari 3 aspek utama tadi, ada beberapa variabel yang bisa diukur. Untuk kebebasan sipil, yang pertama adalah kebebasan berkumpul dan berserikat. Variabel kedua adalah kebebasan berpendapat. Variabel ketiga adalah kebebasan berkeyakinan. Dan variabel keempat adalah kebebasan dari diskriminasi. Aspek jaminan hak-hak politik, ada 2 variabel yang diukur. Yang pertama adalah hak dipilih dan memilih, dan yang kedua adalah partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Aspek lembaga demokrasi sebagai aspek ketiga, di sini dibagi menjadi 5 variabel dalam pengukurannya. Yang pertama adalah pemilu yang bebas dan adil, yang kedua adalah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ketiga adalah peran partai politik, dan yang keempat adalah birokrasi, serta yang kelima adalah peran peradilan yang independen. Sumber aspek utama Indeks Demokrasi di Indonesia ada 4 sumber data. Yang pertama adalah surat kabar, yaitu review surat kabar lokal. Yang kedua adalah dokumen, review dokumen peraturan daerah atau peraturan gubernur. Yang ketiga adalah focus group discussion, seluruh stakeholder. Yang keempat adalah wawancara yang mendalam. Penghitungan dari 4 sumber data tadi dihasilkan dari indeks komposit demokrasi di setiap provinsi yang nantinya akan menjadi perhitungan secara nasional. Klasifikasi tingkat demokrasi dibagi menjadi 3. Kategori pertama adalah tingkatan baik, di mana nilai kategori baik ada di range di atas 80. Yang kedua adalah kategori sedang dengan range nilai 60 hingga 80. Dan yang ketiga adalah range buruk, di mana kategori nilainya adalah di bawah 60. Lalu, bagaimanakah keadaan indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2018?
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2009 hingga 2018, di mana terjadi kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia dari tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,28 poin. Perbandingan dari tiga aspek utama, kebebasan sipil mengalami penurunan sebesar 0,29 poin, lembaga demokrasi mengalami kenaikan 2,76 poin, dan jaminan hak-hak politik mengalami penurunan sebesar 0,84 poin. Jadi kesimpulannya, pencapaian kinerja demokrasi Indonesia berada pada kategori sedang. Lalu, harus bagaimana? Jangan khawatir, salah satu cara untuk meningkatkan indeks demokrasi adalah melalui pemilihan umum, di mana nantinya membangun suatu kondisi demokrasi yang konduktif dan jauh lebih berkualitas. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Dengan melakukan pemilu, pemilih berdaulat, negara kuat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.